Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Pangeran Hairul Saleh, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB Rano Alfat mempertanyakan kepada calon-calon anggota KY terkait komunikasi antara KY dan MA, sebab ia menilai terdapat persoalan di antara dua lembaga yang perlu dijelaskan kepada publik. Banyak persoalan sebetulnya, banyak pertanyaan di masyarakat apakah tentang lembaga peradilan, idealnya bagaimana hubungan KY dan MA, tanya Rano. Calon anggota KY Mukti Fajar Nurdewata mengatakan, hubungan KY dan MA harus diperbaiki karena adanya arogansi politik di kedua lembaga tersebut. Arogansi politik di sini adalah ketika KY memeriksa itu seakan-akan bersikap ingin menghakimi, ingin mencari kesalahan yang kemudian hal ini tentu jadi resisten bagi MA, kata Mukti. Oleh karenanya, Mukti mengusulkan, agar komunikasi KY dan MA harus kembali dibangun serta mengembalikan kedua lembaga sebagai lembaga hukum bukan bernuansa politik, bisa dilakukan dengan mekanisme rapat dan pertemuan-pertemuan, dengan pendekatan personal, dengan mediator, ini bisa tokoh yang dipercaya kedua belah pihak. Komisi 3 juga bisa sebagai mediator untuk menjabati kalau ada kebuntuan komunikasi antara KY dan MA, ucap Mukti. Senada dengan Mukti, calon anggota KY M. Taufik HZ mengatakan, idealnya hubungan KY dan MA harus memiliki kesamaan visi dan misi agar kinerja kedua lembaga dapat tercapai. Idealnya KY dan MA itu ibarat seayun selangkah begitu, kalau sudah seiring sejalan maka dalam mencapai tujuan akhir dapat meningkatkan kinerja para hakim, menjaga kehormatan dan perilaku hakim, kata Taufik. Sementara itu, calon anggota KY Amzulian Rifai mengatakan, KY harus mampu membangun sinergitas dengan MA. Tak hanya itu, ia mengingatkan, seluruh anggota KY harus solid jika berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sebab, menurut Amzulian, kurangnya soliditas dapat mengakibatkan timbulnya ketidakkompakan antar anggota KY. Kolektif kolegial itu rentan terjadi ketidakkompakan, maka harus ada jaminan, soliditas itu nomor satu. Sebaik apapun pansel memilih calon anggota KY, dan lolos 7 orang itu tetapi mereka tidak solid, menurut saya sulit melakukan tugas dengan baik, kata Amzulian. Adapun pada akhir uji kelayakan dan kepatutan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Pangeran Hairul Saleh mengatakan, seluruh fraksi akan mengambil keputusan persetujuan atas calon anggota Komisi Yudisial pada Rabu, tanggal 2 Desember tahun 2020, maka rapat akan dilanjutkan pada Rabu, tanggal 2 Desember tahun 2020, jam 11 waktu Indonesia Barat, tutup Hairul. Berikut 7 nama calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025 / 1. Joko Sasmito, mewakili unsur mantan hakim, 2, M. Taufik HZ, mewakili unsur mantan hakim, 3. Sukma Violeta, mewakili unsur praktisi hukum, 4. Bin Ziyad Hadafi, mewakili unsur praktisi hukum, 5. Amzulian Rifai, mewakili unsur akademisi hukum, 6. Mukti Fajar Nurdewata, mewakili unsur akademisi hukum, 7. Siti Nurjanah, mewakili unsur anggota masyarakat.